Dan Anda juga kalau mencarikan menantu untuk putri Anda, carilah laki-laki yang karim. Jangan laki-laki yang kikir, bakhil, pelit. Anak atau putri Anda bakal sengsara. Begitu pula kalau Anda mau menikah, kalau ada yang belum menikah, atau mungkin yang sudah divorce, menjadi janda, ingin menikah, sudah pengalaman sebelumnya dapat suami kikir, Anda cukup jadi pelajaran bagi Anda. Jangan terjatuh ke dalam lubang 2 kali. Cari suami yang karim, yang dia nggak pelit dengan hartanya untuk menafkahi istrinya. Kadang sebagian suami pelit. Dia mengira dia bekerja, uang itu semua untuk dia. Padahal di balik harta dia ada titipan dari Allah untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, sesungguhnya hartamu ada padanya harta bapakmu. Artinya, kita bekerja, ada jatah bapak ibu kita dari harta kita untuk kita kasih orang tua nafkah. Sebagian orang dia lupa atau nggak sadar diri, orang tuanya nggak pernah dikirim duit, anak istrinya dikasih duit seperlunya hanya untuk belanja, hanya untuk sekolah, nggak ada lebihnya sama sekali. Tapi suaminya foya-foya dengan uangnya. Ketahuilah ini suami yang kikir, bakhil, pelit. Dia nggak tahu bagaimana adab berumah tangga. Ini akan menyebabkan apa? Si istri sedih. Berapa banyak istri, sebagian wanita dulunya punya profesi, udah menikah, ingin jadi ibu rumah tangga. Ketika jadi ibu rumah tangga ditelantarkan sama suaminya. Ini banyak kasus seperti ini. Kenapa? Karena kebodohan suami. Disebutkan Nabi SAW, bahkan kita menyuapkan 1 suap saja kepada istri kita, itu termasuk nafkah yang terbaik, termasuk infak yang terbaik kepada keluarga kita. Bahkan infak yang terbaik untuk apa? Anak dan istri kita. Tetapi apa? Suami-suami yang bakhil, mereka suka oleh syaitan, diantaranya apa? Ya'idukumul faqr. Setan sudah menampakkan dengan kemiskinan, sampai disebutkan ketika melihat kisahnya istrinya Sufyan yang waktu itu mengeluhkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan laki-laki yang syuh, artinya sangat kikir, bakhil, pelit. Bukan hanya bukhul, tapi di atasnya bukhul, lebih kikir lagi, nggak dikasih nafkah. Kata Nabi SAW, pilihlah dari harta suamimu dengan cara yang walau tanpa sepengetahuan suamimu. Artinya istri kalau nggak dikasih nafkah, boleh mengambil harta suaminya cara yang baik, walaupun suaminya nggak tahu, bukan mencuri. Kenapa? Karena si istri harusnya dapat haknya untuk dia sama anak. Berapa kali kami dapati wanita konsultasi datang, dia sedih, sakit, ya telinganya berdenging, kepalanya kelingan, mata kabur, sering pipis di malam hari, tangannya sampai tremor. Kenapa? Sedih, mikir, nggak kasih nafkah, kecuali apa? Hanya dikasih sedikit, itu pun nggak cukup. Padahal sekolah anak lumayan mahal, belanja lumayan mahal, tapi dikasih yang menurut suami itu sudah cukup, padahal nggak cukup, tapi dia diam saja. Akhirnya sakit, sampai ginjalnya lemah, ngedrop, hafalannya hilang, yang tadinya punya hafalan dari istri salehah ini. Kenapa? Ini diantara salah satu sebabnya.